Bagaimana adab-adab kita ketika kita masuk dalam kamar mandi dan beberapa dalil yang ada nanti dijelaskan oleh Rasulullah dan penjelasan dari para ulama-ulama kita. Ya, di antara adab-adab ketika akan masuk ke kamar mandi, yang pertama ya disunahkan kita untuk menutup kepala untuk menjaga rasa malu kepada Allah, kecuali jika dibutuhkan seperti ketika akan mandi. Makanya kadang ketika kita ke kamar mandi ya sunahnya menutup kepala ya, walaupun bukan peci, minimal sesuatu, apakah itu handuk ya, kadang orang dulu seperti ini, nah begini ya, boleh, atau apapun ya. Kalaupun seandainya tidak ada tutup kepala ketika kita buang hajat contohnya, maka minimal tangan kita ya ini menutup ya, ubun-ubun kita. Dalam hal ini kenapa kita disunahkan untuk menutup kepala? Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata, ya ayuhan nas istahyi minallah fa inni la azallu idza ataitul khala aghadta ra'si istihya'a min rabbi. Artinya, wahai para manusia, malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya aku selalu diam di bawah atap jika masuk ke kamar mandi seraya menutup kepalaku karena rasa maluku kepada Tuhanku. Ya. Jadi sunnahnya adalah menutup kepala. Yang kedua, sunnahnya juga memakai sandal agar kaki tidak terkena najis dan selamat dari gangguan jin. Nah, sering ini yang kita abaikan. Ya, memang harus kita sediakan satu sandal yang khusus kamar mandi. Ya, ternyata ada ada hal yang tanpa kita ketahui, gangguan jin itu bisa masuk ke dalam diri kita ketika kita tidak memakai sandal. Ya, jadi sunnahnya adalah kita memakai sandal ya ketika kita masuk kamar mandi atau keluar kamar mandi. Yang ketiga, membaca doa ketika akan masuk kamar mandi, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah ya, bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Ini doa yang singkat, walaupun ada doa-doa yang panjang, tapi doa yang singkat ini sebenarnya ya, bisa kita hafal ya, bahkan ya anak-anak kita ya, cucu-cucu kita ketika mereka di usia dini mereka sudah hafal doa ini. Kemudian yang keempat ya, tidak berbicara dalam kamar mandi ya, atau sesuatu yang menyebabkan ucapan kata-kata yang sia-sia ya, berkata-kata apalagi menyanyi. Nah, ini. Jadi tidak boleh berkata-kata dalam kamar mandi kecuali uzur ya, kecuali uzur ini bisa hal dalam sesuatu yang darurat ya. Kemudian yang kelima ya, tidak boleh membaca Al-Quran atau zikir atau selawat dalam kamar mandi ya. Yang keenam, jika seseorang bersin di kamar mandi maka tetap disunahkan baginya untuk mengucapkan Alhamdulillah di dalam hatinya ya, bukan dijaharkan tapi disirkan, maka dia tetap akan mendapatkan pahala. Dalam hal ini ya, Al-Imam Al-Bajuri telah menjelaskan masalah di atas, yaitu falau atasa hamidallahu biqalbihi wa yusabu alaihi. Artinya, jika seorang bersin tak kalah dalam kamar mandi, maka dianjurkan baginya untuk tetap membaca Alhamdulillah dalam hatinya, dan dia tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian bagian daripada adab ketika kita masuk kamar mandi. Dan nanti insyaallah kita akan lanjutkan adab selanjutnya